Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Turut berduka cita untuk semua korban di Sumatera dan Aceh. Kita berdoa bareng-bareng ya Lur ya, agar amal ibadah korban diterima dan keluarga yang ditinggalkan juga diberi kesabaran. Jadi tolong pemerintah dievaluasi benar-benar apa penyebabnya dan bagaimana solusinya agar tidak terjadi masalah serupa. Amin ya robbal alamin. Dan setelah 5 tahun channel ini berjalan, akhirnya nyampe juga 2 juta subscriber Lur. Makasih banyak buat kalian yang sudah setia nonton, apalagi yang sudah subscribe dari awal album film brojol di dunia per-YouTubean ini. Semoga kedepannya akan ada gebrakan-gebrakan dari album film. Dan yang pasti Ca Icang bukan hanya menghibur kalian Lur, tapi juga akan selalu membuat alur yang sangat-sangat detail biar kalian benar-benar ngerti maksud dari filmnya ya kan. Kali ini kita akan mengalor film bergenre horror thriller sci-fi yang mantep kali pokoknya, yaitu Tim tahun 2023, mengisahkan tentang pasutri yang baru pindah rumah dan mereka mendapatkan seonggok robot pelayan super canggih nan cerdas yang merupakan fasilitas dari kantor barunya si istri. Namun siapa sangka kejadian selanjutnya akan sangat amat mengerikan. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan sembelih dari dulurku Sofi Kesyara ya Cak. Mau nanya kalau Greo itu kayak apa sih? Kayak ini, kayaknya aku pengen cambuk kamu sekali-sekali, boleh nggak Lur? Sekali aja boleh nggak? Monggo skecaken. Abby adalah seorang insinyur di bidang prostetik alias profesional yang merancang dan mengembangkan anggota tubuh buatan Lur. Abby dan suaminya Paul akan pindah ke area pedesaan karena Abby diterima kerja di perusahaan bergengsi yaitu Integrate Robotics yang bergerak di sektor AI juga robot. Karena kemampuannya yang mumpuni, Abby pun dipercaya menjadi kepala departemen prostetik, sedangkan Paul harus meninggalkan pekerjaan lamanya dan akan mencari kerja baru di sana. Pihak perusahaan juga sudah memfasilitasi rumah untuk Abby yang meskipun di pedesaan tapi tidak seperti yang kalian kira Lur, karena mewah-mewah juga ya kan. Agen properti yaitu Raya mengajak mereka berkeliling rumah yang dilengkapi peralatan canggih dan bisa dikontrol dari HP. CCTV juga ada di berbagai sudut serta pemandangan yang luar biasa mantap. Betapa bahagianya Abby dan Paul melihat rumah sebagus itu karena mereka bisa memulai kehidupan baru yang lebih damai, gemah ripah lojinawi, jauh dari hiruk pikuk kota, dan hubungan mereka bisa kembali harmonis karena sebelumnya rumah tangga mereka sempat ada masalah sebab Paul berselengki. There are cameras located throughout the property, so all appliances can be activated remotely, ensuite shower, and freestanding bath. So, what do you think? I think we're going to be really happy here. Setelah membawa barang-barang dan menatanya di seluruh rumah, mereka berdua pun memandang indahnya langit sambil api unggunan dan minum ronde anget. Lalu keesokan paginya, Abby mulai bekerja di kantor barunya yang saking canggihnya dia langsung disapa oleh layar AI Lur. Tak lama kemudian bos Abby yang bernama Dawson menghampirinya dan mengantar Abby ke departemen prostetik untuk diperkenalkan ke seluruh tim. Dawson memberitahu bahwa nanti malam ada pesta di rumahnya bersama petinggi perusahaan dan dia sudah menyiapkan mobil untuk menjemput Abby serta Paul. Selain itu Lur, Dawson juga memberikan hadiah spesial yang akan dikirim ke rumah Abby sebagai fasilitas yang juga didapatkan oleh seluruh kepala departemen. Oh, and there'll be a gift waiting for you at home. Hope you like it. 8 o'clock all right for a pick-up tonight? We'll send a car. Yeah, perfect. Sepulangnya Abby dari kerja, Paul yang sedang ngirim-ngirim CV ke Lina Job Street memberitahu bahwa ada paket yang baru sampai untuk Abby. Begitu mereka membukanya, ternyata hadiah spesial dari perusahaan adalah produk terbaru, yaitu seonggok robot humanoid super canggih bernama Tim, singkatan dari Technologically Integrated Ant-Man Servant, di mana Tim adalah robot pelayan super canggih yang benar-benar mirip manusia, bisa membantu apa
apapun juga dapat terintegrasi dengan semua perangkat teknologi. Abby pun sangat terpukau melihatnya. Berbeda dengan Paul yang merasa tidak membutuhkan robot pelayan seperti itu, Tim pun memperkenalkan dirinya dan siap membantu apapun yang mereka butuhkan, juga bisa menyesuaikan perilaku maupun penampilan sesuai yang diinginkan oleh majikannya. Lalu Tim juga minta izin untuk mengkonekkan dirinya ke HP mereka yang langsung disetujui oleh Abby, dan hanya dengan berkedip Tim sudah tersambung ke HP mereka berdua lur. Lalu untuk mengirim email atau melakukan pembelian barang, Tim membutuhkan password, namun Abby dan Paul masih belum mau memberikannya. Dan inilah Tim tidak pakai OT Ronald. Lu tidur siang lu tuh apa? Lu bayi gitu kan? Bayi 1 tahun 2 tahun tidur siang. Siapa yang tidur siang? Pair with your smart device. Of course. Pairing activate. I don't like that. What is it you do not like? You want me to run your bath? Yeah. The bath is now running. Setelah bersiap-siap untuk menghadiri acara di rumah Pak Dawson, Tim mengabarkan bahwa mobil yang menjemput akan sampai 47 detik lagi. Ternyata itu adalah self-driving car alias mobil tanpa supir yang akan mengantar mereka langsung ke rumah Dawson. Lalu sesampainya di sana mereka disambut oleh robot Tim yang bukan hanya satu tapi sangat banyak dengan tugasnya masing-masing. Abby pun diperkenalkan Dawson ke kolega-koleganya yang jago programming, dan mereka pun membahas tentang Tim yang diyakini dapat bertahan selama ribuan tahun lamanya. Dawson juga memberitahu apa tugas utama Abby di kantor, yaitu menyempurnakan tangan prostetik Tim. Karena meskipun sangat cerdas, setia, dan bisa melakukan apapun, namun sensor pergerakan tangannya masih belum cukup baik dan tidak bisa mengerjakan hal-hal kecil yang detail dan juga butuh ketelitian, seperti membersihkan gelas yang tipis atau memetik bunga lur. An energy cell that'll keep it going for millennia. What's not to love? Actually start selling the thing. Mark my words, she's a smart. Clear this for me, please. I shall find a dustbin and brush. So, should we all go through to dinner? Setelah acara selesai dan pulang ke rumah, Tim sudah siap membawa payung untuk melindungi mereka dari hujan, dan dia juga mengunci seluruh pintu rumah, lagi-lagi cukup dengan berkedip. Setelah itu Abby dan Paul ke kamar, dan karena cakung alias cuaca mendukung, gak pakai lama mereka pun beraselole. Tapi baru aja mulai, tiba-tiba For the right time, is it? Now he's being romantic. Is everything all right? Rate and vital signs are elevated. Tim datang karena khawatir dengan kedua majikannya yang detak jantungnya meningkat. Mereka berdua pun tertawa mendengarnya, dan Abby meminta Tim untuk bertemu mereka lagi besok pagi. Keesokan paginya setelah sarapan, Tim membersihkan sisa-sisa makanan ke mesin penghancur di wastafel, dan Tim juga bisa mencium bau untuk mengetahui makanan yang segar atau menyadari potensi bahaya seperti gas bocor. Tak lama kemudian tetangga bernama Rose datang untuk memperkenalkan diri karena dia tinggal di sebuah pondok ujung jalan. Rose pun memberi pempek Palembang sebagai ucapan selamat datang dan juga nomor telepon rumahnya untuk jaga-jaga jika dibutuhkan, karena dia nggak punya HP. Selain itu, Abby baru tahu jika kemarin saat Paul jalan-jalan, dia sempat bertemu dengan Rose dan saling sapa. Here's my number. It's a landline. I don't really do phones. Yeah, we met yesterday. Sorry, he didn't mention that. He didn't say you'd met. I went for a walk. We just said hi. Setelah berdiskusi, Abby dan Paul pun sepakat untuk memberikan password HP mereka ke Tim. Meski awalnya Paul sempat khawatir dengan teknologi seperti Tim. Namun menurut Abby, hidup mereka bisa lebih mudah, dan Abby juga ingin hubungannya dengan Paul lebih transparan agar tidak terulang masalah seperti dulu. Lalu Tim juga minta izin agar kedua majikannya membuat kode pengaman 4 kata untuk mematikan sistemnya. Dan mereka pun setuju dengan saran 4 kata dari Tim, yaitu arsitek, Bolivia, Kastil, dan Descartes. Jadi kalau Abby dan Paul mengucapkan 4 kata tersebut lur, maka sistem Tim akan mati. Namun ketika mereka berdua pergi, Tim yang berhasil menangkap tikus langsung memasukkannya ke mesin penghancur makanan tanpa rasa bersalah sedikit pun. I can now send emails and make purchases on your behalf. Bolivia Castle, would this be appropriate? Yes. Safe phrase, and I hope to bring you a life of ease and pleasure. Thank you.
Malam harinya karena melihat Tim yang duduk sendirian, Abby pun mengajaknya ikut nonton film bareng. Dan ketika adegan romantis yang sangat tragis, Tim memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Karena filmnya sangat jadul, Paul pun sampai ketiduran. Lalu Tim bertanya ke Abby, apa itu cinta? Dan Abby menjawab jika cinta adalah perasaan yang sangat sulit dijelaskan, di mana seseorang akan rela menghabiskan waktunya untuk orang lain, membuat hidup mereka lebih baik dan juga aman. Mendengar penjelasan itu, Tim pun sempat terdiam dan bertanya apakah dia mencintai Abby. Lalu Abby hanya tersenyum melihat kepolosan Tim dan mengatakan jika Tim tidak mungkin mencintai dirinya. It's when you want to spend all your time. Do I love you, Abby? I don't think so. Very sweet, Tim. Esok paginya Tim sudah menyiapkan sarapan untuk Abby, bahkan juga memberikan setangkai bunga. Tim juga menyampaikan agenda kerja Abby hari itu, yang mirisnya Paul tidak memiliki agenda apa-apa karena masih nganggur, ya kan? Lalu di kantor Abby terus bereksperimen untuk menyempurnakan sensor tangan Tim, namun masih gagal memutar-mutar telur tanpa pecah. Setelah itu ketika pulang ternyata Paul sedang keluar dan Abby meminta Tim untuk menelponnya. Akan tetapi HP Paul mati dan dari pelacakan GPS terakhir kali, Paul berada di sekitar 300 meter dari rumah, yang mana Abby agak parno mendengarnya karena itu adalah jarak ke rumah Rose. Seperti biasa tiap sore Abby pun lari di jalanan sekitar untuk menenangkan pikirannya dan lanjut mandi sambil melihat pemandangan. Tak lama kemudian Paul akhirnya pulang dan meminta maaf tidak bisa mengabari Abby karena HP-nya mati. Paul mengatakan jika tadi dia pergi ke kota untuk menemui beberapa agen perekrutan pekerja, namun mereka tidak ada yang tertarik. Paul juga mengaku saat OTW pulang, dia sempat dicegat oleh Rose yang butuh bantuan mengangkat barang di rumahnya. Namun Paul meminta Abby tidak mikir kemana-mana karena tadi dia memang hanya membantu Rose. Rose waylaid me in the lifting something. I need to worry about her. We're in this together. I love you. Selama ini Abby dan Paul sebenarnya menginginkan anak lor. Mereka rutin periksa ke dokter untuk mengecek kesuburan, juga membantu program kehamilan. Hari demi hari pun berlalu. Di kantor Abby mencoba memperbaiki salah satu sirkuit yang menurutnya sirkuit itulah penyebab utama kemampuan motorik tangan Tim sangat lemah. Namun eksperimennya itu ditolak oleh Dawson yang beranggapan kerusakannya berada di tempat lain. Dan jelas Abby agak jengkel karena merasa dia tidak dipercaya. Maka dari itu Abby nekat memerintahkan timnya untuk tetap mengikuti rencananya semula karena dia yang tahu cara memperbaikinya. Di malam hari saat bersiap dinner dengan Paul, Abby pun meminta pendapat Tim gaun manakah yang cocok dipakai olehnya. Setelah Tim memberikan saran, terlihat beberapa kali dia menengok ke arah Abby seolah-olah terpukau dengan kecantikannya. Lalu saat diminta menutup resleting gaun, Tim mulai tidak fokus saat melihat tubuhnya dan juga mencium aroma Abby. Sampai akhirnya tanpa sengaja Tim malah merobek gaun Abby yang membuatnya sangat merasa bersalah hingga lampu berkedip-kedip lur. Untuk menebus kesalahannya, Tim berniat menghubungi 4 penjahit di sekitar sana sekaligus, tapi Abby langsung menenangkannya karena dia bisa memakai gaun yang lain. I wish to make amends. 4 seamstresses in the layer. I will call them immediately. Tim, it's fine. I'll just wear the navy. It's fine. Ketika dinner di rumah makan Padang, Paul menceritakan jika wawancara kerjanya hari ini lancar dan alhamdulillah diterima kerja. Akan tetapi kantor Paul nantinya berada di kota London yang membutuhkan waktu PP dari rumah cukup lama. Abby pun langsung menolak karena tujuan mereka tinggal di pedesaan itu untuk memulai kehidupan yang baru sesuai kesepakatan yang telah dibuat agar hubungan mereka kembali harmonis. Lalu esok harinya di kantor, tangan prostetik buatan Abby mengalami kemajuan yang sudah bisa memutar telur namun masih belum sempurna karena masih ada titik cengkraman yang lemah di telunjuk dan jempol. Lalu saat makan siang Abby pun nyari-nyari baju untuk diberikan ke Paul dan dia memilih baju berwarna biru yang tentunya aktivitas di HP itu juga bisa dilihat oleh Tim, ya kan?
Sesampainya di rumah, Abby melihat Paul yang lagi berkebun sambil dibantu oleh Tim. Namun tiba-tiba Rose datang menunjukkan gambar denah tamannya ke Paul untuk saran yang mungkin bisa berguna. Abby pun mulai khawatir dengan kedekatan Paul dan Rose. Namun lagi-lagi Paul meyakinkan jika tidak ada apa-apa di antara mereka. Untungnya Abby masih percaya dengan Paul dan memberikan baju yang baru saja dibelinya. Keesokan hari sebelum berangkat kerja, Abby meminta bantuan Tim untuk menghubungi pihak rumah sakit terkait hasil tes kesuburan. Betapa terkejutnya Abby melihat Tim yang ternyata bisa menelpon dengan suara persis seperti dirinya, lur. Dengan kata lain, AI di dalam diri Tim sangatlah canggih dan bisa meniru suara siapapun. Granger, I'm ringing up for mine and my husband's test results. I can adjust my vocal pattern for a more naturalistic delivery. Experiments have shown that people are more comfortable with AI that sound less. No, I just didn't know that you could do that. Hari itu Tim pergi sendirian dengan mobil ke Integrate Robotics, sedangkan Abby bersantai sore di pekarangan rumah bersama Paul. Sebenarnya Paul ingin memakai baju biru kado dari Abby, tapi dia tidak menemukannya, lur. Tak lama kemudian Tim akhirnya pulang dan terlihat penampilan rambutnya berbeda serta memakai baju polo warna biru. Tim menjelaskan bahwa dia telah meningkatkan penampilannya di kantor karena mengetahui Abby yang melihat mas model memakai baju biru dan juga berambut coklat seperti itu. Bahkan Tim mengatakan jika pupil mata Abby terlihat lebih besar saat melihat dirinya dibanding Paul. Abby pun meminta Tim balik ke penampilan normalnya. Sedangkan Paul yang agak jengkel dibanding-bandingkan dengan robot langsung melempari Tim dengan kertas. Their diameter increase when you look from Paul to me. Stop talking. When browsing, you linger for zero on pictures of men with brown. And don't do anything like this again. Di kantor, Dawson sangat senang melihat tangan ciptaan Abby yang bisa menangkap bola dengan baik, juga memegang gelas dengan kekuatan yang cukup. Namun Dawson tidak mau mendengarkan titik lemah yang masih belum sempurna dan akan menarik semua produk Tim untuk diganti bagian tangannya. Menurut Dawson, kelemahan-kelemahan yang ada bisa diperbarui saat generasi kedua nanti, dan untuk saat ini dia harus bergerak cepat agar tidak kalah saing dengan Cina. Lalu saat jalan-jalan di pertokoan, tanpa sengaja Abby bertemu dengan Rose. Sambil menunggu Paul datang, mereka pun akhirnya ngobrol-ngobrol dan sempat melihat liontin bunga yang begitu indah. Dari percakapan itu, Abby pun sadar jika Rose sepertinya memang wanita baik-baik dan tidak ada niatan ingin berselengki dengan suaminya. Tak lama kemudian Paul pun datang dan mengajak Abby ngopi bareng untuk memberitahukan kabar baik bahwa perusahaan yang menerimanya kerja telah mengizinkan Paul WFH dan datang ke kantor hanya 2 kali saja sebulan. Mendengar itu, Abby pun ikut senang karena bisa tetap menghabiskan banyak waktu bersama Paul. Mumpung hari itu kesuburan Abby sedang bagus, mereka berdua pun akhirnya pulang dan lanjut aslole. Di saat yang sama, semua robot-robot Tim telah ditarik ke perusahaan hari itu karena tangan-tangan mereka akan diganti dengan yang baru, termasuk Tim milik Abby dan Paul. Setelah beraselole, mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan Paul begitu senang karena bisa bebas beraselole tanpa khawatir dengan Tim yang tiba-tiba muncul. Entah kenapa Paul juga memiliki firasat buruk karena cara Tim menatap Abby tidak seperti robot, lur. Maka dari itu Paul meminta Abby untuk mengembalikan Tim ke perusahaan paling lama seminggu lagi demi ketenangan hidup mereka berdua. Namun tanpa disadari, percakapan tadi didengar oleh Tim melalui HP yang ada di sebelah kasur, lur. Tak lama kemudian Tim akhirnya kembali dan berterima kasih kepada Abby yang telah berhasil meningkatkan kinerja tangannya. Lalu Tim menunjukkan bagaimana hasilnya dengan memijat kaki Abby yang lama-kelamaan Abby pun keenakan. 1 week, Abby. 1 week.
Keesokan harinya sepulang kerja, Abby berniat memberitahu Tim jika dia ingin mengembalikannya. Meski sebenarnya Abby nggak tega lur. Melihat raut wajah Abby yang gelisah, Tim langsung memainkan piano karena musik bisa menenangkan hati. Abby pun cukup terpukau melihat Tim yang bisa bermain piano seindah itu. Apalagi musik tersebut sering didengar oleh Abby. Tim pun mengatakan jika Paul pernah mengajak Abby untuk nonton konser yang memainkan musik tersebut sebanyak 2 kali di tanggal yang berbeda tahun lalu. Mendengar itu sontak Abby pun kaget karena dia hanya diajak Paul 1 kali nonton konser. Itu artinya dulu Paul juga mengajak selengkiannya, dan Abby yang baru mengetahuinya pun jelas langsung emosi. Meski masalah perselengkian itu sudah berakhir, tapi Abby yang kembali teringat akhirnya nggak ngobrol dengan Paul, dan keesokan paginya dia juga harus pergi ke kota untuk presentasi ke para investor. You alright? Yeah, I've just got a headache. Sementara itu di rumah karena sudah mulai WFH, Tim menawarkan Paul untuk membuat kantor kecil-kecilan di ruangan atas, dan mereka juga lanjut membuat taman sesuai saran Dena yang sudah dibuat oleh Rose. Lalu sore harinya Abby pun pulang sambil membawa bunga pemberian Dawson karena presentasinya sangat baik. Namun Tim memberitahu jika Paul sedang pergi menemui Rose untuk membahas Dena taman. Abby pun langsung bad mood mengetahuinya, apalagi ketika naik ke lantai 2, barang-barang kerjaan Paul dimasukkan ke dalam ruangan yang sudah dipersiapkan untuk kamar bayi. Ketika Paul pulang mereka pun cekcok. Abby tidak suka melihat barang-barang di kamar bayi dan juga mencurigai Paul yang pergi ke rumah Rose. Mendengar itu Paul pun terkejut karena seharusnya Tim meletakkan barang-barang kerjanya di ruangan lain, dan barusan dia tidak pergi ke rumah Rose tapi cari angin sebentar untuk menjernihkan pikiran. Paul yakin Tim pasti telah memfitnahnya dan sengaja merusak hubungan rumah tangga mereka karena Tim sangat terobsesi dengan Abby. Namun Abby tidak percaya omong kosong itu karena Tim hanyalah seonggok robot yang tidak memiliki emosi. He's trying to set me up, obsessed with you. He's a robot. It's him. He's trying to bring. Desperate, Paul. What I'm seeing, Tim. He said, I don't even think. Everything is a big conspiracy, Paul. Some guy who's a bit of an asshole. Untuk sementara mereka pun pisah kamar. Lalu ketika Abby ganti baju, dia pun sangat terkejut karena melihat liontin bunga di dalam lemari dan mengira itu adalah hadiah kejutan dari Paul. Tak lama setelah Abby berangkat kerja, Paul yang sedang di dapur melihat mesin penghancur agak macet, dan saat dia mengambil barang yang mengganjal, ternyata adalah seutas kain berwarna biru. Ingat kan Lur, Paul nggak nemu hadiah baju biru dari Abby. Yang jelas Paul pun menduga Tim sengaja melenyapkan baju tersebut di mesin penghancur karena merasa cemburu dengan Paul. Gak pakai lama Paul langsung mengecek rekaman CCTV untuk memantau apa yang dilakukan Tim. Sampai Paul menemukan bukti bahwa Tim memang mengerti emosi manusia. Sampai akhirnya terlihat Tim yang menciumi baju dinas malamnya Abby, dan Paul pun langsung merekamnya. Saat itu juga Paul akan menemui Abby di kantornya untuk memberitahukan bukti tersebut. Namun tanpa dia sadari terlihat Tim yang menoleh ke arah CCTV seolah-olah dia sengaja melakukan itu untuk menjebak Paul. Sayangnya mobil pribadi Paul mogok dan dia pun meminta Tim untuk memanggil mobil tanpa supir milik kantor Integrate. Lalu saat OTW karena HP Abby mati, Paul pun mengirim pesan suara bahwa dia akan datang ke kantor untuk menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Tapi tiba-tiba kecepatan mobil meningkat pesat dan Paul pun mulai panik karena pintu nggak bisa dibuka, rem dan airbag nggak fungsi, mobil tidak merespon perintahnya, bahkan mengubah settingan mobil ke manual juga nggak bisa Lur. Sementara itu di rumah, kita pun diperlihatkan Tim yang ternyata sengaja membuat mobil Paul mogok dan sekarang dia mengembalikan kondisi mobil seperti semula agar tidak dicurigai. Lalu inilah yang terjadi Lur.
Untungnya ada pengendara lain yang lewat dan segera membawa Paul yang terluka parah ke rumah sakit. Sedangkan Abby yang mendapat kabar Paul baru saja kecelakaan langsung datang ke RS. Paul pun meminta Abby untuk mematikan HP-nya agar percakapan mereka tidak didengar oleh tim. Lalu Paul menjelaskan bahwa kecelakaan itu telah diatur oleh tim yang menginginkan dirinya mati karena tim yang sudah terintegrasi dengan sistem mobil bisa mengendalikannya. Paul juga memberitai bahwa tim menciumi baju dinas Abby juga melenyapkan baju biru di penghancur makanan. Namun Paul tidak bisa menunjukkan bukti rekaman itu karena HP-nya rusak akibat kecelakaan tadi. Pastinya Abby tidak percaya dengan perkataan suaminya. Namun Paul benar-benar memohon agar Abby menginap di hotel untuk sementara karena tim adalah robot yang sangat berbahaya. You shredded the jumper you bought me. Paul, I don't want you near him with his face buried in your dress. he does the laundry. He took control of the car. He was trying to kill me. Just check into a hotel or something. I'll think about it, but I'm staying here. Malam itu Abby menemani Paul di rumah sakit. Lalu keesokan paginya Rose datang ke rumah Abby karena mengetahui kecelakaan yang dialami oleh Paul. Anehnya tim mempersilahkan Rose masuk, padahal jelas-jelas Abby dan Paul lagi di rumah sakit, ya kan? Sementara itu Abby akan pulang sebentar ke rumah naik taksi karena ada beberapa barang yang harus dia ambil. Namun terlihat Rose di depan pondoknya yang mencegat mobil untuk memberitahu suatu hal yang penting ke Abby. Akan tetapi belum sempat ngomong, Abby langsung meminta Pak supir pergi begitu dia melihat liontin bunga yang dipakai oleh Rose. Lalu sesampainya di rumah, Abby pun langsung mengecek liontin bunga di lemari yang sesuai dugaannya sudah tidak ada, lur. Sontak Abby pun menangis karena awalnya dia mengira liontin itu adalah hadiah untuknya, namun ternyata telah diberikan oleh Paul kepada Rose. Tim pun datang menenangkan Abby yang bersedih dan meminta maaf jika dirinya mungkin membuat Abby kesal. Alah, bisa aja emang robot bedengkik satu ini, ya kan, lur? Lalu tim menunjukkan rekaman CCTV di rumah saat Abby sedang presentasi di kota, yaitu Paul yang terlihat mencium Rose. Dan tim mengatakan jika 82% pria yang pernah berselengki pasti akan berselengki lagi. Seharian Abby pun galau karena teringat rekaman CCTV itu dan sama sekali tidak mengangkat telepon dari Paul. I know Paul wishes to return me. Said to you, I do apologize. This was recorded when you went to London with... No, I'll be staying here. But 82% of he repeat the pattern at a later date. Keesokan harinya Paul diperbolehkan pulang, namun jalannya masih pincang, lur. Betapa terkejutnya Paul melihat barang-barangnya sudah dikemas ke dalam koper dan juga ada baju biru yang telah ditemukan oleh tim. Ya, Abby mengusir Paul dari rumah dan menunjukkan rekaman CCTV saat Paul mencium Rose serta menuduh Paul memberikan liontin itu kepada Rose. Melihat itu Paul pun sangat murka karena dia tidak pernah melakukannya dan tidak tahu apa-apa tentang liontin yang dimaksud Abby. Akan tetapi brengkesnya tim menjelaskan tanggal dan jam berapa Paul membeli liontin tersebut langsung ke tokonya. Jelas ini semua hanyalah akal-akalannya tim, ya kan, lur? Namun Abby yang tidak menyadarinya menyuruh Paul keluar sekarang juga. And I suppose you didn't buy the necklace either. A necklace? I don't know anything. That's not me. You gotta hear me out. Would you like me to arrange a car for you, Paul? Paul tidak menyerah untuk membongkar kebusukan tim dan dari telepon umum dia pun menghubungi telepon rumahnya Rose. Paul meminta bantuan Rose untuk mengawasi Abby karena dia khawatir dengan perilaku robot tim. Namun Paul terkejut begitu Rose mengatakan bahwa saat dia mampir ke rumah tiba-tiba tim nyosor. Itu artinya rekaman CCTV tadi memang diubah oleh tim yang mana fisiknya diganti dengan AI menjadi
menjadi sosok Paul. Gak pakai lama Paul langsung menghubungi telepon rumahnya. Dan ketika Abby mengangkat, Paul ingin mereka bertemu di pondoknya Rose untuk menjelaskan fakta sebenarnya dari kejadian di CCTV dengan Rose sebagai saksinya. Abby pun menolak permintaan Paul dan menyuruhnya datang ke rumah saja jika ingin bicara. Tapi ternyata Lur, See you soon. Who was that? A salesperson. Nothing important. iya, ternyata yang mengangkat telepon adalah Tim dan dia memakai suara Abby. Setelah itu Tim mengingatkan agenda Abby yaitu jogging seperti biasa. Dan tak lama setelah Abby pergi, Paul pun sampai di rumah. Lalu tiba-tiba, We need to go. Welcome home, Paul. Paul dihantam hingga pingsan lalu diikat dan dimasukkan ke dalam bathtub. Tak lama kemudian Rose datang untuk menanyakan di manakah Paul dan Abby berada. Tim pun beralasan jika mereka berdua sedang tidak di rumah. Dan di saat yang sama Paul berteriak ketika tersadar dari pingsannya. Mendengar teriakan itu Rose sempat curiga. Namun Tim segera menyalakan keran bathtub untuk membungkam Paul dan menjelaskan bahwa suara itu berasal dari pipa air. Lalu pintu rumah pun langsung ditutup. Setelah itu Tim mulai mencelup-celupkan endas Paul ke air. Karena dari smartwatch yang dipakai, Tim tahu Abby masih sangat jauh dan tidak mungkin menolong Paul. Meski kesulitan bernafas, tapi Paul berusaha mengucapkan 4 kata kode pengaman untuk menghentikan sistem Tim. Tapi jelas Tim tidak akan membiarkannya. Dan ketika Paul baru mengucapkan 3 kata, Tim pun langsung membunuhnya dong. Beberapa saat kemudian Abby sudah pulang dan Tim menyambutnya seperti tidak terjadi apa-apa. Juga memberikan gaun merah yang robek milik Abby dan sudah dia betulkan. Abby pun akan mencobanya, tapi lagi-lagi Tim memperhatikan dari pantulan cermin. Namun kali ini Abby menyadarinya dan langsung pergi ke ruangan lain. Setelah dipakai, Tim pun memuji kecantikan Abby. Dan karena masih galau memikirkan Paul, Abby ingin Tim memeluknya agar dia bisa lebih tenang. Sebenarnya Abby masih galau dengan keputusannya mengusir Paul. Namun Tim mengatakan jika Abby pantas mendapat yang lebih baik katanya Lur. Ya soalnya kan sudah Anda bunuh itu si Paul. Lalu di malam harinya Tim membuat makanan yang super lezat dan mengatakan jika dia mencintai Abby. Namun Abby tidak serius menanggapinya karena Tim hanyalah robot yang tidak tahu arti cinta. Mereka berdua pun lanjut menikmati keindahan alam dan justru Abby teringat momen-momen indah bersama Paul. I love you. You don't know what you're saying. Paul calls that one the Nike swoosh. Would you like me to continue sharing information about the constellation? Constellation you are looking at is the Nike swoosh is not one of them. Let's just sit for a while. Keesokan harinya saat OTW pulang, kebetulan ada mobil Kang Paket di depan pondok Rose dan Abby terpaksa menunggunya pergi. Rose yang melihatnya pun langsung mendatangi Abby dan bertanya apakah kondisinya baik-baik saja karena sebelumnya Paul sangat mengkhawatirkan kondisi Abby. Tanpa babi bu, Abby pun mengatakan jika dia tahu perselengkian Paul dengan Rose juga liontin yang telah diberikan oleh suaminya. Rose pun kaget mendengarnya karena liontin itu diberikan oleh Tim yang katanya adalah hadiah dari Abby untuk Rose sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu membuatkan denah taman. Abby pun tidak menggubris perkataan Rose dan saat tiba di rumah dia kembali melihat rekaman CCTV sampai akhirnya Abby menyadari sesuatu yang janggal Lur, di mana terlihat bunga di meja dan bunga itu adalah pemberian dosen ke Abby karena sudah presentasi dengan baik. Nah loh, kini Abby sadar bahwa Tim telah berbohong dan rekaman tersebut adalah AI yang membuat Paul seakan-akan mencium Rose. Karena saat itu Tim memberitahu bahwa CCTV tersebut adalah rekaman saat Abby pergi ke kota untuk presentasi.
transportasi. Yang pastinya bunga itu belum ada dong harusnya lur. Lalu Abby menghubungi toko perhiasan dari telepon rumah agar tidak diketahui tim untuk memastikan pembelian liontin bunga. Dari kesaksian karyawan toko, Abby pun mengetahui jika liontin itu dipesan secara online dan yang mengambil di toko secara langsung adalah pria tinggi berambut pirang. Kebongkar akhirnya ya kan? This was recorded when you went to London. And how was the presentation? Your husband reserved it on. I remember him. Very striking. Abby pun berusaha menenangkan dirinya dan ketika melihat denah taman buatan Rose, terdapat 2 bagian taman yang besar. Namun ketika Abby mengeceknya langsung, lah kok ada 3 bagian tamannya lur. Yang jelas disitulah mayat Paul dikubur ya kan. Namun Abby belum menyadari jika suaminya sudah tewas. Setelah itu Abby menyuruh tim pergi ke kota untuk membeli bunga-bunga baru sebagai dekor rumah. Dan ketika sudah memastikan tim pergi, Abby pun segera kembali ke taman. Lalu betapa terpukulnya Abby saat menemukan mayat Paul yang dikubur. Dan tiba-tiba tim pun datang menghampirinya. Loh kok bisa tahu si tim Cak? Karena Abby masih pakai smartwatch lur. Dan dari detak jantung yang tidak stabil, tim bisa mengetahui ada yang salah dengan Abby. Dengan santainya tim mengatakan jika suatu hari nanti Paul pasti akan menyakiti Abby dan lebih baik hidupnya berakhir. Abby yang ketakutan pun langsung mengucapkan 4 kata kode pengaman dan Castle! Take up! I hate it that people put things in before they are ready. Safe phrase is voice activated. Iya, 4 kode pengaman diaktifkan melalui suara dan tim telah mengubahnya sendiri dengan menggunakan suara Abby. Abby pun segera kabur ke rumah dan mengunci pintu, lalu akan menelpon 911 dari HP-nya. Tapi jelas pintu yang serba otomatis bisa dibuka tim dengan mudah. Dia juga mematikan panggilan tersebut dan Abby pun dibuat pingsan oleh tim. Emergency services. Doesn't have to end like this, Abby. Saat tersadar, Abby sudah berada di kamar dengan banyak lilin di sekitarnya dan tim juga menyalakan rekaman video Abby. Perlahan-lahan Abby turun ke bawah dan berencana kabur, namun tim langsung mengunci pintu dan meminta Abby dinner bersamanya menggunakan gaun merah. Gak pakai babi bu, Abby pun memukul endas tim dengan stick golf tapi tidak berdampak apa-apa dan Abby mulai menghancurkan CCTV. Namun tim masih bisa melacaknya dari HP di saku Abby. Dengan cerdiknya Abby pun memancing tim ke kamar mandi lalu meletakkan HP-nya di sana dan Abby berhasil mengunci tim. Saat ada kesempatan itulah Abby akan kabur dari jendela dengan cara menyopot skrup satu persatu dan tim berhasil keluar dan mengikat Abby, sedangkan Rose sempat melihat lampu kedap-kedip di rumah Abby. Karena Abby terus memberontak, maka tim terpaksa akan mengkoitkannya dengan cara diminumkan banyak obat. Meski tim sangat mencintai Abby, tapi dia mengatakan jika Abby memiliki batas hidup dan dia juga bisa menghapus ingatan saat kematian Abby agar tidak terus mengingatnya. Tak lama kemudian Rose pun datang dan ketika tim membuka pintu, Rose memaksa masuk karena merasa curiga dengan tim. Di lain sisi Abby menggeser dudukannya sampai bisa meraih laci dan dia pun berusaha memotong ikatan dengan pisau. Don't me, you freak! Bye, Rose. Abby yang berhasil lepas dari ikatan berusaha melawan tim, namun dengan mudah pisau dipentalkan dan Abby pun dicekik sampai terbang kayak gini lur. Untungnya Abby yang masih membawa obeng langsung menusukkannya ke tangan tim. Di saat yang sama Rose nekat menabrakkan mobilnya ke jendela rumah dan inilah yang terjadi.
Iya, Rose menusuk Tim dengan batang besi yang menembus badannya dan terdengar suara mesinnya yang sempat mati. Namun ternyata mesin di tubuh Tim masih berfungsi. Dia pun kembali hidup dan langsung membunuh Rose agar tidak ada saksi mata. Setelah itu, Tim berencana mengkambing hitamkan Abby sebagai pelaku pembunuhan Paul dan Rose karena Tim yang seorang robot tidak memiliki sidik jari yang pastinya aman dari dugaan polisi. Ngerinya Tim menelpon 911 dan dengan menggunakan suara Abby dia pun mengaku telah membunuh suaminya, juga tetangga bernama Rose karena mereka berdua telah berselengki. Abby pun berusaha teriak minta tolong, namun itu percuma lur karena Tim telah menggunakan kecanggihan teknologinya agar tidak ada suara selain dirinya yang bisa didengar. Tim juga melapor bahwa Abby akan bundir karena tidak tahan dengan semua tekanan hidupnya. I've taken pills a lot, and now I'm going to jump. I killed my husband. I couldn't take it, and the woman he was sleeping. Begitu sampai di rooftop rumah, Tim berencana akan mematahkan leher Abby lalu mendorongnya agar kematiannya lebih pasti. Abby pun berusaha menenangkan Tim, namun Tim yang sangat cerdas tahu bahwa Abby hanya berusaha untuk memanipulasi. Sebelum dieksekusi, Tim mengatakan jika dia mencintai Abby, dan Abby yang sudah pasrah dengan hidupnya menjawab, "Aku mencintaimu, Tim," berharap Tim masih mengampuni nyawanya lur. Namun siapa sangka "aku mencintaimu, Tim" yang bahasa Inggrisnya "I love you, Tim" adalah 4 kata yang digunakan Tim sebagai kode pengamannya. Sontak seluruh sistemnya pun mati dalam kondisi masih mencekik Abby. Sampai akhirnya I love you, Tim. Safe phrase initiate. Shutting down. Alhamdulillahnya Abby berhasil selamat, dan di akhir film kita pun diperlihatkan jika Abby akhirnya telah hamil. Namun dia menangis karena teringat dengan mendiang Paul yang tewas begitu saja karena kebodohannya. Buyar, kayaknya si Abby bakal jadi tersangka pembunuhan lur, karena nggak mungkin polisi percaya ceritanya dan seluruh rekaman CCTV pasti sudah dihapus Tim sebelumnya ya kan. Tapi entahlah, silakan kalian berasumsi sendiri di kolom komentar lur. Jadi pesan moral dari film ini apa? Berhati-hatilah dengan AI. Assalamualaikum.